Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya adik-adikku dari siswa-siswi SMKN Negeri 1 Tambak Siring kelas 12 housekeeping 1 sampai dengan housekeeping 4 yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini. Sebelumnya materi yang kita ajarkan yaitu materi tentang standar grooming dan penataan troli. Pada lanjutan materi selanjutnya yaitu materi bagaimana caranya kita membawa troli dan bagaimana caranya kita melakukan pembersihan kamar dengan baik dan benar sesuai dengan step-step atau SOP yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan tenang, dimulai. Berdoa selesai. Salam sehat untuk semuanya, adik-adikku, kelas 12. Materi ini ialah materi paling penting di bagian housekeeping karena nanti akan diujikan ujian sertifikasi Anda waktu bulan April ketika Anda tahun depan akan mau lulus. Syaratnya Anda harus bisa melakukan praktik housekeeping, yaitu penataan troli, penataan kamar, dan jangan lupa juga dengan standar grooming yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Oke, adik-adik, kita lanjut dengan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu nah ini terlihat akses ke kamar untuk pelayanan. Jadi ketika adik-adik nanti bekerja di suatu hotel, adik-adik akan mendapatkan kamar sekitar 20-30 kamar dalam setiap lorongnya. Ataupun villa yaitu sekitar 10-15 villa yang akan adik-adik bersihkan setiap harinya. Nah, setelah troli ini disusun rapih oleh runner, adik-adik pasti ingat kan bagaimana struktur dari organisasi housekeeping, yaitu adanya room attendant, chief room attendant, terus dengan runner, dan sebagainya. Adik-adik sekarang memposisikan sebagai room attendant atau floor attendant. Jadi ketika adik-adik sudah melengkapi semua yang ada di dalam troli ini, seperti linen, towel, chemical, terus peralatannya, air mineral water, gas supplies yang saya sebutkan dari materi sebelumnya. Nah, selanjutnya, adik-adik mendorong troli disesuaikan dengan yang adik-adik akan nanti kerjakan. Karena adik-adik bekerja di lantai 3 atau di lantai 2, adik-adik di lantai 3 itu, adik-adik melihat di formulir room listnya, adik-adik mendapati kamar yang nomor berapa saja. Di sana biasanya adik-adik melihat ada kamar occupied dirty atau tamu yang masih stay di hotel itu sendiri tapi dalam keadaan kotor, ataupun vacant dirty, tamunya yang sudah keluar dalam keadaan kotor. Setelah September, sebelum membersihkan kamar harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Ya. Nah, karena kamar yang IA dan VIP merupakan kamar-kamar yang dipesan oleh tamu-tamu, pentingnya adik-adik semua melihat tentang please make up room, PMR, ya. Berarti tamu meminta segera kamarnya untuk dibersihkan. Sedangkan kamar yang occupied clean, biasanya tamu tersebut bermalam lebih dari 1 malam, dan terakhir kamar tersebut check out. Ketuk pintu kamar sebanyak 3 kali. Dalam mengetuk pintu kamar, adik-adik harap dengan perlahan-lahan
ketuk pintu kamarnya, tak, 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 sebutkan room attendant atau housekeeping service, kita ketuk pintu kembali, tuk, tuk, tuk. Nah, apabila dirasa pintu tidak ada yang membuka, kita tunggu kembali. Nah, biasanya di suatu hotel kalau tidak ada jawaban bisa dengan pijit bel. Dan apabila pijit bel tidak juga ada, adik-adik bisa membuka pintu kamar dengan kunci kamar yang adik-adik punya. Nah, setelah itu adik-adik masuk ke dalam kamar. Kita bayangkan adik-adik sedang di depan pintu kamar. Kita bayangkan adik mau masuk ke kamar. Nah, setelah kamar itu biasanya kalau di dalam suatu hotel itu di sebelah kanannya itu ialah toilet. Biasanya langsung. Kalau kamarnya single room, superior room, standard room, itu biasanya kamar-kamar itu langsung kita menghadap masuk ke toilet. Nah, di toilet itu biasanya kita mengetuk pintu lagi untuk memastikan tamu ada di dalam kamar mandi atau sedang di tempat tidur. Jadi kita jangan langsung masuk aja ke dalam tempat tidur, tapi kita ketuk pintu terlebih lagi satu kali saja. Tuk, 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 tuk. Dan kita lihat apakah ada jawaban atau tidak. Jika tidak ada jawaban, barulah kita masuk dan kita mulai dengan membuka jendela. Nah, buka jendela terlebih dahulu untuk sirkulasi udaranya. Ya. Tempat tidur yang telah dipakai tamu biasanya terlihat berantakan dan tidak rapi sehingga perlu ditata atau dirapikan kembali. Apapun yang harus diperhatikan. Nah, seperti itu. Tempat tidur standar suatu hotel biasanya terdiri dari spring box, bed frame, matras, bed head, dan bed wheels, bed ledge. Nah, adik-adik semua kan sebelumnya sudah belajar tentang jenis-jenis tempat tidur yang ada di hotel. Tempat tidur yang untuk satu orang yaitu ialah single bed. Tempat tidur 2 buah ialah twin bed. Tempat tidur 3 buah ialah double bed. 4 atau extra bed yang tempat tidur khusus bayi baby cot, dan 6 ialah tempat tidur yang dapat digunakan untuk sofa atau sebaliknya dwifungsi. Nah, sebelum kita membersihkan, kita stripping dahulu tempat tidurnya. Kita sebaiknya memflushing toilet terlebih dahulu, membersihkan toiletnya. Ada 2 kemungkinan adik-adik nanti bekerja di suatu hotel itu sendiri ataupun berdua. Biasanya selalu berdua, yang satu masuk ke toilet, yang satu langsung stripping ke tempat tidur. Biasanya seperti itu. Nah, adik-adik nanti ketika adik-adik bekerja dalam sendiri, adik-adik flushing dulu, kasihkan deterjen atau chemical ke toilet bowl, diamkan terlebih dahulu, baru kita kembali bersihkan barang-barang yang semua ada seperti tempat sampah, dikeluarkan terlebih dahulu. Setelah keluarkan terlebih dahulu, barulah kita stripping the bed. Nah, stripping the bed ini biasanya standar hotel itu ialah menggunakan duvet ataupun menggunakan 3 sheet. 3 sheet itu ialah 1 sheet di bawah, 2 sheet yang menghadap ke atas, sheet ketiga menghadap ke bawah yang diisi dengan selimut, baru di atasnya kasih bed cover. Tapi sekarang hotel-hotel biasanya dengan lebih simpel hanya menggunakan duvet atau cover duvet dan inner duvet saja. Jadi sheetnya 1. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk supaya tidak lebih kos dalam pencucian. Jadi lebih meringankan biaya dalam suatu hotel tersebut. Setelah melakukan stripping bed, kita rapihkan, dilipat. Nah, ini prosedur making bed menggunakan 3 sheet yang saya tadi bicarakan. Berdiri di samping atas dulu di headboard seperti ini, di bagian atas. Baru kita kunci dulu ujung kanan dan ujung kirinya. Ya, nanti akan saya praktekkan dalam video lanjutannya bagaimana cara untuk mengunci ujung kanan dan ujung kiri. Setelah itu baru kita yang sheet yang kedua.
apabila itu menggunakan 3 sheet. Jika menggunakan 1 sheet, kita langsung saja kita lipat ujung kanan, kita baru ke arah depan, dikunci, baru kita menggunakan duvet, cover dan inner tersebut. Nah, setelah semuanya beres, barulah kita masukkan pillowcase-nya. Jangan lupa dikasih dengan runner. Ya, dikasih dengan ini istilah kata runner atau penghias. Ya, ini prosedur dengan duvet yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya barulah kita posisikan kembali ke arah kamar tidur tamu. Kita bersihkan sesuai dengan arah jarum jam. Kita dustingnya. Dusting itu ada dusting wet dusting, ada yang dusting yang dry dusting. Ya, wet dusting itu ialah kainnya basah dan dry dusting kainnya tidak basah. Oke. Selanjutnya semua di sesarah arum jam kita cek terlebih dahulu apakah ada yang kerusakan seperti AC ataupun television. Ya. Pastikan keseluruhannya bersih. Ambil letakkan seluruhnya, keluarkan kedi-kedi, barulah kita mendusting sampai diterapkan semuanya. Begitu. Selanjutnya polishing yang terapkan perlengkapan kamar, furniture, gas sweeping, gelas ditambahkan, melengkapi glass supplies kamar tidur, persiapkan persediaan gas supplies-nya seperti ada nama Shushin, laundry bag, laundry list, dari cleaning list. Biasanya ini disimpan di pojokan ataupun di dalam lemari. Kita tambahkan dressing table-nya seperti postcard, red sheet, amplop, bar kertas, surat, dan lain-lainnya. Net table. Bila kamar tersebut tinggalkan oleh tamu CO, periksalah dengan sesama kalau ada barang yang tertinggal. Terakhir, kita membersihkan lantai kamar tidur. Di kamar tidur itu ada dengan 2 tipe. Yang pertama ialah vacuuming. Vacuuming itu jika lantainya terdiri dari karpet. Apabila lantai tersebut lantai seperti ini, ya, lantai dari marmer ataupun granit, menggunakan mopping teknik dengan deep sweeping. Deep sweeping itu lebih memudahkan adik-adik ketika bekerja dibandingkan dengan mopping biasa. Mopping biasa biasanya ada bercak-bercak yang menempel di sekitaran atau yang tidak merata di sekitaran lantainya. Baru kita mereport seluruhnya, berapa gas supplies yang kita tambahkan di control sheet, atau ada yang kerusakan, ataupun adanya lost and found yang kita temukan. Yang pemeriksaan terakhir, final check. Itu sekian dari saya untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut dalam video selanjutnya, yaitu membersihkan kamar mandi ataupun bathroom. Nah, kalau dalam pembahasan di sini berarti ada 2 orang. Yang 1 orang membersihkan tempat tidur, yang 1 orang membersihkan kamar mandi tamu ataupun bathroom. Sekian dari saya untuk materi pagi hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep sehat, selalu jaga kesehatan selama pandemi ini. Diam saja di rumah. PPKM masih PPKM 4. Jadi kita jaga dengan sesama semuanya. Mudah-mudahan adik-adik selalu sehat. Sudah vaksin pertama sambil menunggu dengan vaksin yang kedua. Terima kasih. Salam sehat.